Nah, jadi kita akan coba di CMD. Nah, oke, nah kita akan masuk ke tadi naruhnya kan di latihan ya. Nah, jadi berarti kita di E ya. Jadi dasarnya ya menggunakan CLI ya, Permanent Interface ya. Kemudian masuk ke folder. Nah, karena tadi saya naruh latihan ini ada di folder testing, nah, jadi kita nanti masuk ke folder yang tadi saya sebutkan ya. Nah, oke. Nah, kemudian di sini ada folder latihan yang dibuat ya, latihan. Oke. Nah, kemudian ya, ini kalau misalkan tidak menggunakan VS Code, jadi untuk perintah menggunakan komposernya ini bisa di sini di CLI ini di command prompt si Windows ini. Nah, kalau di Linux ya sama aja ya di terminal Linux. Atau kalau misalkan kalian menggunakan VS Code itu lebih enak lagi. Kalian bisa langsung di terminal yang ada pada VS Code. Nah, jadi di sini saya akan membuat file latihannya itu di folder latihan. File latihan untuk teorinya ada di sini ya. Kemudian saya akan menggunakan VS Code ya. Nah, ini sudah ada di folder latihan, itu udah otomatis. Nah, kalau menggunakan apa namanya VS Code, nah ini bisa kita langsung ke terminal. Jadi untuk perintah seperti komposernya ini bisa dilakukan di sini. Nah, jadi bisa di sini nih ya. Nah, jadi di sini. Nah, bisa. Jadi kalau misalkan tidak ada terminalnya ya berarti di CMD tadi itu. Ya, nah kemudian karena saya sudah menginstal Composer, ya ini bisa langsung kita install PHP unitnya. Tapi kalau misalkan belum ada, nah ini kalian harus install dulu Composernya. Nah, jadi kalian install dulu Composer ya. Jadi ini Composer di download saja. Ini ya, ini yang terbaru c 2.9 download. Ya install aja seperti biasa next ini ya downloadannya ini menggunakan tinggal di run aja seperti biasa gitu. Nah, kemudian kalau sudah install, nah komposernya, nah baru kita jalankan perintah install PHP unitnya. Boleh di VS Code atau boleh di terminal langsung. Oke, nah untuk menjalankan perintah install PHP unitnya, nah ini perintahnya menggunakan kata kunci ya komposer, kemudian PHP unit, kemudian PHP unit. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal di next saja ini ya, tinggal yes. Nah, kita lihat di samping di bagian export ini ya. Ini muncul vendor composer.json, composer.log. Nah, ini
Ini ada file framework PHP unitnya. Jadi nanti selama install, ini ada file-file framework dari instalan ini ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk proses instalasi selesai. Nah, ini ya. Jadi sebenarnya kita ini menggunakan framework PHP unit. Nah, ini frameworknya ada di sini di bin, kemudian PHP unit. Nah, ini ya. Jadi untuk menjalankannya nanti menggunakan perintah yang ada di PHP unit. Jadi framework-frameworknya ada di sini semuanya di vendor. Ya. Oke. Nah, kita akan membuat file test. Nah, jadi untuk membuat file testnya kita akan buat folder aja ya, folder baru ya di sini. Eh, jadi pastikan ini ada di folder latihan. Nah, ini ya di folder latihan. Jadi nama foldernya misalkan kita pisahkan saja foldernya untuk file test dan untuk folder app-nya, aplikasinya yang diujinya. Nah, untuk folder test ini nanti berisi file untuk script testingnya di sini. Kemudian satu lagi folder, nah ini jangan di dalam folder test ya, tapi harus sejajar dengan latihan. Oke, sorry, di latihannya. Oke, ini harus ada di latihan. Nah, ini sejajar ya. Namanya misalkan source, biasanya untuk app-nya yang diuji namanya search misalkan. Tapi untuk namanya boleh bebas ya ini sebenarnya. Nah, kita bisa melihat eh, folder di luarnya seperti apa. Kita tinggal record inspect slot di sini ya. Oke. Nah, jadi bentuk foldernya itu ya nanti seperti ini. Jadi nanti ada folder vendor ya. Ini hasil dari instalan tadi PHP unit. Nah, kemudian di sini nanti kita akan isi file PHP testnya. Kemudian di bagian source-nya kita isikan perintah untuk aplikasi PHP-nya sini. Oke, kita kembali ke VS Code. Ya. Nah, kemudian kita akan buat contoh ya file test. Kita akan buat contoh file yang nanti akan dites, yang misalkan namanya kalkulator test sesuai panduan di slide. Nah, untuk berarti karena ini adalah script test, kita akan membuat script test dulu, kemudian nanti baru buat file app-nya. Jadi ini kan TDD berarti kita buat script dulu, ya di awal script testnya dulu. Berarti ini ada di folder test. Ya. Nah, untuk nama file test testnya di sini misalkan namanya kalkulator test. Nah, jadi berikan nama di akhir tes ya untuk membedakan mana script test dan mana script yang diuji. Oke. Nah, kemudian kita pada sini menggunakan PHP ya, berarti kita buat tag pembukanya dulu dan jangan lupa tag penutupnya. Oke, kemudian, nah di sini karena kita menggunakan framework PHP unit, ya, maka kita masuki library ya PHP unit framework test case. Oke, seperti ini, ya.
Nah, kemudian untuk di sini kita lihat ya, sini kita menggunakan PHP unit framework test case. Jadi sebenarnya ini kita akan menggunakan kelas dari test case yang ada pada PHP unit. Jadi kalau cara ngeceknya, nah kalau di VS Code tinggal tekan Ctrl kemudian klik library ininya ya. Ini adalah kode bawaan dari framework. Jadi kita cukup menggunakan framework tersebut. Nah, inilah konsep OP ya, seperti ini kita bisa menggunakan framework. Ya. Nah, kemudian, nah jadi nanti kita akan rencananya membuat file PHP ya dengan misalkan namanya kalkulator.php. Kebetulan ini bisa menggenerate sendiri ya, otomatis. Karena saya menggunakan plugin sebenarnya. Oke. Require once calculator .php. Jadi ini nanti adalah nama file PHP yang akan kita uji ya namanya. Nah, dan pastikan ini requirements-nya. Nah, ini nanti karena nanti rasanya di file source ya, src. Jadi jangan lupa di sini ya tambahkan file foldernya. Akses, ini kalau dijalankan pasti error ya. Kenapa? Karena file kalkulatornya nggak ada. Nah, oke, kemudian kelas. Nah, ini nama kelasnya. Nah, ini adalah nama kelasnya kalkulator tes. Nah, di sini ada extends. Ini kalau kita dalam OOP ini namanya adalah pewarisan inheritance ya. Oke, oke, kita buat seperti ini dulu ya. Nah, ini adalah blok untuk kelasnya ya, blok kelasnya. Oke, jadi nanti untuk metode ada di dalam kelas ini. Ya. Nah, jadi di sini nanti akan berisi metode ya, metode sini misalkan namanya public function test end ya. Kita akan pakai sebenarnya ini sudah generate ya test end. Nah, oke, seperti ini dulu ya. Kalau saya langsung tap, ini kan nanti otomatis keluar ya kodenya. Tapi saya akan buat secara bertahap. Nah, ini ya. Nah, oke, jadi ini adalah metodenya. Namanya filenya adalah test end. Ini ya. Oke, jadi ingat ya, metode ini ada di dalam sebuah kelas namanya kelas kalkulator test. Dan nama kelas ini harus sama dengan nama file. Pokoknya seperti itu ya. Test case ini adalah eh, dari framework PHP unit. Karena kita akan menggunakan kelas test case. Dan ini nanti akan mewariskan fungsi-fungsinya atau atribut dan lainnya itu ke kelas kalkulator test. Ya. Jadi nanti si kelas kalkulator test ini memiliki kemampuan yang sama dengan kelas test case. Ya, karena di sini ada extends ya atau pewarisan atau inheritance. Ya. Oke, nah kemudian
kita akan buat eh, kode di dalam metode test add. Nah, kita akan buat dulu eh, objeknya, ya. Misalkan nama objeknya adalah kalkulator. Nah, di sini ada new kalkulator. Jadi kita akan membuat sebuah objek, ya. Nah, dengan nama kalkulator dari kelas kalkulator. Kalkulatornya yang mana? Ya nanti, ya. Nanti kan kita buat. Nah, ini adalah proses inisiasi objek. Oke, seperti ini. Nah, kemudian, nah, kita akan buat eh, variabel, ya, di mana di sini nanti akan menampung fungsi untuk tambah beserta nilai parameternya. Misalnya namanya result, kemudian oke, kalkulator. Nah, di sini di dalam objek kalkulator ini kan nggak ada eh, function atau metode add-nya. Di sini kan nggak ada ya, karena kita belum membuat kelas kalkulator. Nah, maka otomatis di sini jelas ya, maka akan terjadi error. Nah, kemudian, nah ini untuk contohnya, ini boleh dua, boleh bebas ya, ini untuk nilai argumennya. Mau misalkan di sininya 8 ya, boleh. Tapi resultnya ini nanti harus kita sesuaikan. Gitu ya. Nah, kemudian this. Nah, oke. Kemudian, nah di sini ada metode asset equals ya. Nah, ini dari mana dapatnya? Ini dari framework sebenarnya. Jadi fungsi asset equals ini ya ini sebenarnya dari si test case ini. Nah, tapi di sini saya menggunakan plugin benar-benar otomatis ya, generate itu untuk mempermudah programmer modding. Jadi kalian kalau pakai VS Code ya, plugin-plugin bisa kalian cari di extension. Nah, di sini ya, dan kalian bisa install. Biar lebih cepat ya. Oke ya. Jadi di sini ya ada fungsi asset equals ya. Nah, ini dari mana sih dapatnya? Nah, ini dari framework ini. Kode-kode ini dari sini, dari si vendor. Tuh. Nah, kalau mungkin kalau kalian pernah belajar coding Nyetel, Laravel, pasti gak bakalan asing dengan minta extends. Ya. Sedangkan kalau di Codemeter ya misalkan ada CI model ya, kemudian apalagi yaitu merupakan konsep dari inheritance ya, bangsa. Oke, nah ini kita sudah buat file test case-nya. Jadi sebenarnya nggak usah saya jalankan ya, karena udah otomatis di sini saya menggunakan plugin untuk mendeteksi error ya. Jelas ini hasilnya error. Dan selanjutnya kita akan buat file untuk yang diujinya. Nah, jadi kita pisah di source-nya karena saya sudah merencanakan ya kalkulator ini nanti ada di folder SRC di sini ya, source ya di sini ya. Jadi kita akan buat di ini. Oke, namanya harus sama ya, berarti kalkulator eh, kalkulator HP ya.
Oke ya. Nah, ini HP. Nah, nah, kemudian kita akan buat kelasnya. Nah, kelas kalkulator ya, tapi saya akan generate semuanya ya. Saya buat by step saja sini. Ya. Oke, nah di sini ada public function add ya. Nah, di sini menggunakan parameternya eh di sini parameternya ada, jadi di sini ada dua ya. Jadi kalau misalkan di sini saya buat ABC ya, berarti nanti disebutkan ABC. Jadi di sini nanti ada proses pengembalian nilai ya, yaitu menjumlahkan variabel A dengan B ya. Nah, jadi ini adalah fungsi untuk tambahnya, yaitu fungsi add. Ya. Nah, ingat untuk metodenya atau fungsinya ini harus bersifat public. Kenapa? Karena nanti supaya bisa diakses oleh eh, kelas lain, yaitu kalkulator tes. Makanya di sini harus public. Ya, jangan menggunakan privat. Ya, jadi harus wajib ya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya. Maka ketika saya menggunakan objek kalkulator, di mana objek kalkulator ini adalah proses inisiasi atau pembuatan objek dari kelas kalkulator yang ini, ya, maka saya memiliki si kalkulator ini maksudnya ya. Jadi si objek kalkulator ini memiliki fungsi yang sama dengan kelas kalkulator ini. Jadi bisa melakukan add ya di sini. Ya. Nah, dan pastikan sesuaikan parameternya. Karena di sini menggunakan parameter A dan B ya. Jadi ada di argumennya ya di sini A B, maka di sini harus ada dua ya. Maka saya akan masukkan nilai ini sampel aja, misalkan 8 3, maka nanti nilainya itu harus 11 ya. Nah, jadi nilainya harus 11. Oke. Nah, kemudian cara menjalankannya ini bisa melalui CMD atau bisa melalui terminal di VS Code, sama aja. Nah, kalau di PS Code kan sudah masuk ya di folder latihan. Nah, ini kita harus posisinya. Nah, ini ada pas di latihan dan di dalam latihan itu ada folder source dan test. Nah, kita akan jalankan. Nah, kita hanya menggunakan vendor ya, kemudian yang ada di bin dan PHP unit. Jadi kita ketik di sini vendor, nah kemudian slash bin slash ini PHP unit. Nah, kemudian posisi kalkulator tesnya ini ada di sini, ya, ada di folder test. Nah, maka kita ketik tes, kemudian slash, kemudian kalkulator test.php. Kita ada yang error ya. Oke. Oh sorry, ini bukan Pendor ya, Pendor. Typo. Nah oke ya. Oh sorry ada yang error. Oke, kalkulator not found. Ya, di sini kita lihat ya error kelas kalkulator tidak ditemukan. Kelas kalkulator.
Sebentar, kita cek. Nah, kalkulator tes kita cari di sini, ya. Tes 1 di sini ada kalkulator kelas, kalkulator tidak ditemukan. Berarti di oh ya, salah. Kenapa? Ini belum disimpan. Jadi jangan lupa disimpan dulu ya kalkulatornya. Jadi nanti dianggapnya tidak ditemukan, benar ya? Oke. Nah, oke, jadi ini berhasil ya. Jadi satu tes, satu assessment ya. Jadi ini menyatakan satu yang dites ya, satu ujian, berarti ini nggak ada masalah ya, aman. Oh, jadi pengujian ini berhasil ya. Oke, nah ini untuk sampel add ya. Sebenarnya ini bisa kalian tambahkan untuk public function. Nah, di sini saya generate ya, public function subtract ya, ini ya seperti ini saya buat. Kemudian ada multiply ya, yang kali. Kemudian ada juga yang untuk pembagian dan seterusnya modulus ya seperti ini ya di kalkulatornya, dan juga di kalkulator tesnya ini kalian bisa tambahkan tes yang dimaksud ya. Kalau misalkan tes di sini tes untuk pengurangan, pembagian dan seterusnya, jadi harus sama ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan, silakan.